Allah, 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 ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Kuda yang Mati Dapat Hidup Semula. Namun sebelum itu, buat kalian semuanya, jikalau menonton video ini, nontonlah sampai habis, karena nanti ditakutkan akan terjadinya kekeliruan dan juga kesalahpahaman. Kisahnya sebagai berikut, mari kita simak. Kisah ini adalah mengenai seorang pemuda bernama Nauf yang bercita-cita untuk berdakwah dan mengislamkan sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Faris. Walau apapun halangan yang akan ditempuhi nanti, beliau tetap akan ke istana tersebut untuk menyampaikan syiar Islam. Pada suatu hari, Nauf berjalan-jalan menuju ke istana dengan harapan dia dapat memasuki istana tersebut. Sampai di pintu gerbang, beliau melihat kanak-kanak sedang bermain dadu. Nauf memerhati dengan penuh minat dan kemudian beliau diajak bersama mereka untuk bermain. Di dalam permainan, sudah tentu kemenangan berpihak kepada Nauf karena beliau seorang yang dewasa. Hasil dari kemenangan tersebut, beliau dapat mengumpulkan sebanyak 40 dirham. Seorang anak Perdana Menteri sungguh kagum di atas permainannya dan mengajak Nauf ke rumah. Nauf berkata, "Saya tidak boleh pergi ke rumah awak dikarenakan belum mendapatkan izin daripada ayah awak. Awak pulanglah dahulu dan beritahu ayah awak." Lalu anak itu pun menjawab, "Baiklah." Anak-anak itu pulang ke rumah dan meminta izin daripada ayahnya. Setelah mendapat perkenan daripada ayahnya, anak-anak itu terus pergi berjumpa Nauf dan mengajaknya ke rumahnya. Nauf berkata di dalam hatinya, "Inilah peluang baik bagiku karena aku dapat menyampaikan dakwah kepadanya nanti." Apabila sampai di rumah dan semasa hendak melangkah, Nauf membaca bismillah dan semua syaitan yang berada di situ bertempiaran lari dikarenakan takut dengan bacaan bismillah tadi. Bagi mereka tamu yang datang, Perdana Menteri menghidangkan makanan dan minuman. Sebaik sahaja makanan dihidangkan, syaitan-syaitan kembali datang untuk menikmati makanan yang sedang dihidangkan. Melihat keadaan ini, Nauf membaca bismillah sekali lagi dan syaitan-syaitan berkeliaran lari. Perdana Menteri keheranan dan bertanya kepada Nauf, "Siapa kamu sebenarnya dan bagaimana kamu boleh menghalau syaitan-syaitan tersebut?" Nauf memberitahu bahwa dia telah diutus oleh Nabi Isa untuk mengajak Tuan Amba, yaitu raja yang memerintah negeri ini dan sekalian rakyatnya untuk beriman kepada Allah. Nauf berkata lagi, "Allah Maha Esa, tiada Tuhan lain melainkan Dia. Allah lah yang menjadikan alam ini dan memberi rezeki kepada sekalian hambanya. Ia berkuasa menghidupkan kamu dan mematikan kamu. Oleh itu kamu sepatutnya menyembah Allah dan bukannya menyembah berhala atau patung-patung dikarenakan ia adalah perbuatan syaitan." Setelah mendengar kata-kata Nauf, Perdana Menteri sangat tertarik dan beliau telah memeluk Islam. Oleh karena itu beliau tidak ingin diketahui oleh Raja Faris. Beliau bersembahyang secara senyap-senyap dan bersembunyi. Suatu hari Perdana Menteri balik dari istana dengan keadaan muram dan tidak seceria seperti biasa. Nauf bertanya kepada Perdana Menteri, "Kenapakah Tuan yang mukanya bermuram sedemikian rupa? Dan saya tidak pernah melihat keadaan Tuan hamba seperti ini." Lalu Perdana Menteri pun menjawab, "Raja Faris sedang berduka dikarenakan seekor kuda yang disayanginya telah mati. Baginda sangat kasih sayang kepada kuda tersebut melebihi daripada harta benda yang lain." Nauf berkata kepada Perdana Menteri, "Beritahulah raja kamu bahwa saya boleh membantu menghidupkan semula kuda itu." Lalu Perdana Menteri pergi ke istana dan memberitahu Baginda bahwa ada seorang pemuda yang sangat alim dan sanggup menghidupkan kembali kuda tuanku. Baginda memerintahkan Perdana Menteri supaya mengundang pemuda tersebut ke istana.
Setelah berada di istana, Raja Faris berkata kepada Nauf, "Betulkah kamu dapat menghidupkan kembali kuda saya?" Nauf berkata, "Saya boleh menghidupkan kembali kuda tuanku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat tuanku memperkenankan permintaan saya." Raja Faris bersetuju dan permintaan tersebut. Nauf bertanya kepada Raja Faris, "Siapakah keluarga tuanku yang berada di dalam istana ini?" Raja Faris menjawab, "Saya hanya mempunyai seorang ayah dan istri saja." "Baiklah, panggil mereka berdua dan sekalian rakyat supaya berkumpul di istana ini," kata Nauf. Baginda memerintahkan Perdana Menteri supaya memanggil ayahanda Baginda, permaisuri, dan sekalian rakyat supaya berkumpul di istana. Setelah semuanya berkumpul, Nauf memegang salah satu kaki kuda dan menyebut La ilaha illallah. Maka kaki kuda tersebut mula-mula bergerak dan Nauf menyeru Raja Faris dan ayahandanya dan istrinya supaya memegang seorang, yaitu satu kaki, dan menyebut seperti mana yang diucapkannya tadi. Mereka pun melakukannya, dan selesai saja mereka mengucapkan kalimah tersebut dengan izin Allah. Ketiga kaki yang dipegang oleh Baginda, permaisuri, dan ayahanda Raja Faris bergerak ke semuanya. Perintah Nauf seterusnya, suruhlah rakyat Baginda menyebut kalimat tersebut untuk mengerakkan badan kuda ini. Raja Faris memerintahkan rakyatnya untuk menyebut kalimat tersebut. Dengan izin Allah, kuda tersebut bangkit dan kembali hidup seperti sedia kala. Kini Raja Faris dan rakyatnya telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Nauf merasa senang hati dikarenakan cita-citanya untuk berdakwah dan mengislamkan mereka telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah